You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi yang berbahagia, selamat berjumpa lagi pada pertemuan keempat mata kuliah Manajemen Bencana. Seperti kebiasaan kita untuk memulai suatu perkuliahan, memulai suatu pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita, atas kebaikan, atas ilmu, atas segala usaha pembimbingan kepada kita semua, sehingga kita dapat mencapai suatu pengetahuan saat ini. Untuk itu kawan-kawan, semoga amal ibadah kedua orang tua kita, guru-guru kita mendapatkan balasan berlipat di sisi Allah. Dan semoga apa yang nanti kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kawan-kawan, sebagai pembuka mata kuliah kita, seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa kita akan mereview tentang COVID-19. Selanjutnya kita dapat menyaksikan video berikut. Resiko penularan COVID-19 di kedai kopi sangat tinggi. Pada kasus super spreader di Starbucks Korea Selatan disebabkan oleh 1. Ventilasi. Berada di ruangan tertutup full AC membuat virus tersirkulasi. Selain itu, membuka jendela kecil selama 10 menit sebanyak 2 kali sehari tidaklah cukup untuk mengganti dan mensirkulasi semua udara yang ada di ruangan. 2. Durasi. 2 jam merupakan waktu yang cukup lama untuk menularkan virus terhadap pengunjung lainnya, secara langsung atau tidak langsung. 3. Jarak. Walaupun social distancing 1 meter diberlakukan antar meja, namun transmisi tetap dapat terjadi. Kemungkinan kapasitas ruangan dengan 80 pengunjung terlalu ramai. Super spreader adalah individu yang mampu menularkan infeksi virus atau penyakit ke jauh lebih banyak orang daripada mayoritas. Individu tersebut dapat menularkan ke belasan, puluhan, bahkan ratusan orang dalam waktu yang singkat. Kiranya, sekitar 20% orang yang terinfeksi bertanggung jawab atas 80% penularan COVID-19. Super spreader biasanya terjadi saat satu orang penderita tanpa sadar mudah menulari orang lain dengan bertemu banyak orang dalam ruangan sempit dan dalam waktu singkat, sehingga akan banyak orang yang tertular. Menurut penelitian, 80% penderita COVID-19 adalah asimptomatik atau tanpa gejala. Jika sang penular adalah asimptomatik, maka kasus super spreader akan lebih membahayakan. Menurut WHO, COVID-19 agresif juga menular lewat aerosol dari mulut penderita. Aerosol yang lebih ringan dari cairan tubuh bisa bertahan lebih lama di dalam ruangan yang penuh orang dan jelek sirkulasi udaranya. Pada Mei lalu, seorang pria berusia 29 tahun menjadi super spreader dengan mengunjungi beberapa klub malam daerah Itaewon, Seoul dalam 1 malam dan mengakibatkan infeksi terakumulasi pada setidaknya 79 orang lainnya. Seorang perempuan paruh baya menjadi super spreader pertama di Korea Selatan yang disebut pasien 31. Ia merupakan anggota pertemuan di Gereja Yesus Sicheonji di wilayah Daegu awal tahun ini. Kelompok ini diidentifikasi sebagai klaster virus terbesar di Korea Selatan dengan lebih dari 5.200 kasus penularan COVID-19. Bagaimana cara menghindari super spreader event terjadi? Ventilasi, durasi, jarak. Semakin VDJ dijaga, semakin rendah tingkat penyebaran virus. Saat ketiga VDJ overlap, resikonya adalah yang paling tinggi. Protokol VDJ. Hindari berinteraksi di tempat umum, kafe atau restoran jika tidak perlu. Dan gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dimanapun, kapanpun saat berada di luar rumah, khususnya saat VDJ tidak optimal atau buruk. Tugas kita bersama, menjaga jangan sampai super spreader terjadi di lingkungan kita. Dari tayangan video sebelumnya kawan-kawan, mungkin kita dapat mendapat suatu wawasan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan juga protokol PDJ. Fakta bahwa kenyataan COVID di dunia ini akan
mungkin tetap ada karena antivirus belum ditemukan, karena obat belum ditemukan. Sehingga dengan fakta ini kita harus bersikap realistis, kita harus dapat melakukan adaptasi pada perilaku baik pribadi, keluarga ataupun komunitas, bahkan dalam kehidupan berbangsa kita, sehingga kita dapat tetap produktif tetapi aman dari COVID-19. Kunci ini ada suatu perkembangan saat ini bahwa bagaimana tren mode pemakaian masker, tetapi yang menarik dapat kita lihat suatu lelucon tapi sangat menampar kita, yang sebelah kanan, bagaimana seorang Buto Cakil harus tetap memakai masker walaupun pada kondisi yang sulit. Luar biasa. Sehingga kunci dalam melakukan kehidupan baru ini adalah normal atau kebiasaan lama yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita adaptasikan pada kondisi COVID-19. Oke, kawan-kawan mahasiswa, kita kembali ke pokok materi perkuliahan kita. Tujuan dari pembelajaran pertemuan keempat ini adalah kawan-kawan mahasiswa mampu mengetahui konsep manajemen resiko bencana dan siklus manajemen bencana. Oke, kawan-kawan mahasiswa, bencana tidak dapat dihindari, tetapi bencana dapat dikurangi dampak negatifnya atau resiko bencananya. Pengurangan resiko bencana perlu dilakukan dengan cara mengelola resiko bencana. Konsep pengelolaan resiko bencana telah mengalami perubahan paradigma dari pendekatan yang konvensional menuju pendekatan yang holistik. Pendekatan konvensional sebagai salah satu contoh adalah responsif pada tanggap darurat. Tetapi pada perkembangan semakin ke sini, pendekatan semakin holistik, cabang ilmu, cabang pengetahuan apapun berkontribusi dalam kebencanaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko bencana. Ingat tugas pada pertemuan berikutnya tentang cabang ilmu geografi apa saja yang dapat digunakan untuk manajemen bencana. Artinya jawaban pada tugas tersebut saat ini sudah diketahui oleh kawan-kawan mahasiswa. Oke, berikutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Prabencana meliputi 2 tahapan, situasi ada bencana dan situasi tidak terdapat potensi bencana. Pada waktu situasi tidak ada bencana, kita dapat melakukan perencanaan, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan, penelitian, pelatihan. Juga yang terpenting saat ini adalah penataan ruang. Demikian kawan-kawan, pada saat tanggap darurat pun demikian, kita bisa melakukan berbagai macam bentuk kegiatan di situ, meliputi kajian cepat, status keadaan darurat, kemudian penyelamatan dan evakuasi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan warga terdampak, kemudian melakukan perlindungan, juga pemulihan pada tanggap darurat. Sementara untuk pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti kita dapat diskusikan juga apa dari perbedaan rehabilitasi, apa perbedaan dari rekonstruksi. Menjadi menarik, silahkan ini menjadi kuis, dijadikan kuis. Pertanyaan ini beda dari rehabilitasi dan rekonstruksi pada penanganan bencana, yang nanti tugas ini akan dikumpulkan oleh teman-teman sebagai kuis. Oke, selanjutnya pengertian resiko bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian resiko bencana dapat diturunkan menjadi rencana penanggulangan bencana, meliputi tahap-tahap rencana mitigasi bencana, rencana kontingensi bencana, rencana operasi darurat bencana, serta rencana pemulihan pasca bencana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana harus merupakan suatu sistem yang terpadu, terstruktur, terarah, dan tentunya terukur. Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat suatu potensi bencana yang melanda suatu daerah. Rumus yang sering digunakan dalam menentukan tingkat resiko bencana adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat rumusnya. R berupa resiko bencana, H berupa potensi bencana, kemudian V berupa kerentanan, dan C berupa kapasitas. Selanjutnya kawan-kawan mahasiswa, rumus resiko bencana tersebut bukanlah suatu rumus matematis karena 1 tambah 2 angkanya tidak ada di situ. Tetapi di situ adalah suatu rumus yang filosofis yang dapat diartikan bahwa hal yang meningkatkan resiko bencana sangat-sangat dipengaruhi oleh ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman merupakan peristiwa yang berpotensi memberikan kerugian dan gangguan terhadap manusia atau lingkungan. Kerentanan merupakan keadaan manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Sedangkan kapasitas merupakan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan kerugian dan tingkat ancaman. Rumus tersebut menunjukkan bahwa tingkat resiko bencana tinggi apabila ancaman dan kerentanan juga tinggi, padahal kapasitas yang dimiliki rendah. Pengurangan bencana dilakukan dengan prinsip mengurangi atau menghilangkan ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Ancaman bencana meliputi ancaman bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, serta juga di dalamnya ada teror. Bencana ini dapat bersifat tetap, tidak bisa dihilangkan, dan lain sebagainya. Ini menjadi menarik untuk kita jadikan suatu kajian atau diskusi. Bencana itu bisanya ancaman itu bisanya dikurangi atau dihilangkan. Kemudian kawan-kawan mahasiswa, untuk tugas diskusi nanti kita akan melakukan diskusi. Diharapkan kawan-kawan tiap kelas membuat grup WA untuk informasi kapan kita akan melakukan diskusi. Topik atau pertanyaan dari diskusi itu adalah yang pertama, dapatkah ancaman dihilangkan? Dapatkah kerentanan dihilangkan? Serta dapatkah kapasitas dijadikan yang lebih dominan? Hasil diskusi nanti dapat kita kumpulkan untuk menjadi juga suatu pertanyaan dalam kuis, sehingga kawan-kawan mahasiswa ada 2 kuisnya tadi, pertanyaan yang tadi dan hasil dari diskusi ini. Oke, selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Hal ini mengandung makna, kawan-kawan, bahwa penanggulangan suatu bencana merupakan suatu siklus.
Kemudian penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari atas resiko bencana, diikuti oleh tahap-tahap kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kita bisa melihat ini gambaran yang diberikan oleh BNPB. Pada saat prabencana, dominasi adalah pencegahan dan mitigasi, tetapi di situ perlu sekali dilakukan kesiapsiagaan. Kemudian pada saat tanggap darurat mendominasi, tetapi kesiapsiagaan tetap menjadi kewaspadaan kita, terutama dalam menghadapi ancaman bencana-bencana turunannya atau dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari suatu pengungsian dan lain sebagainya. Kemudian pada saat pasca bencana, pemulihan, rehab rekon menjadi sangat dominan, tetapi pencegahan dan mitigasi mulai meningkat. Hal ini untuk sebagai bentuk dari kesiapsiagaan kita. Siklus manajemen bencana bukanlah suatu siklus yang terpotong, kawan-kawan. Jadi antar tahap itu bukan merupakan proses yang terpotong. Prabencana, tanggap darurat, pasca bencana berkolaborasi bersama dengan proporsi yang berbeda dalam setiap penanganan bencana. Pada gambar siklus penanggulangan bencana yang bunter itu, kita dapat melihat pembagian tetap ada 3, merupakan suatu siklus yang akan terus berjalan, berputar. Sehingga seperti contoh saat ini, gunung api Sinabung meletus, apakah cuma sekali, habis? Tidak, kawan-kawan. Gunung meletus. Demikian juga pada kondisi di Merapi. Setelah letusan 2010, apakah kita akan tidak bersiap-siap? Tentunya kita akan bersiap-siap seandainya nanti akan terjadi letusan lagi. Demikianlah siklus penanggulangan bencana. Tidak terputus suatu tahapan, tetapi tahapan ini adalah tahapan yang menyeluruh, meliputi prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kebutuhan penanggulangan bencana. Siklus manajemen bencana ini merupakan suatu sistem yang selalu berputar, membutuhkan suatu lembaga sebagai pelaksana penanggulangan bencana, yang dimana lembaga ini memberikan pedoman pengarahan penanggulangan bencana, koordinasi lintas lembaga atau kementerian, serta menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kebutuhan ini tentunya akan menjadikan suatu sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini tentunya harus mempunyai legislasi, harus mempunyai dasar hukum sebagai landasan berpijak untuk menurunkan adanya suatu kelembagaan, adanya pendanaan, serta adanya perencanaan yang tentunya ketiga hal ini akan dilakukan dalam pengembangan kapasitas, peningkatan pengembangan kapasitas. Sehingga penyelenggaraan bencana itu merupakan suatu rangkaian, merupakan suatu sistem yang akan saling berkait antara kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan. Yang tujuannya yang tujuannya mestinya adalah untuk pengembangan kapasitas, di mana sesuai dengan rumus tersebut pengembangan kapasitas ini tentunya akan mengurangi resiko bencana. Dasar hukum dari pelaksanaan penanggulangan bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kemudian penyelenggaraan bencana, penanggulangan bencana itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pendanaan melalui PP Nomor 22 Tahun 2007 dan peran lembaga internasional, lembaga asing non pemerintahan meliputi pada PP Nomor 23. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 mengacu pada pembentukan dari BNPB. Dan setelah itu berjalan, maka nantinya akan muncul peraturan dari Kepala Badan.
Selanjutnya untuk kelembagaan penanggulangan bencana, BNPB itu lembaga ini meliputi dua unsur, yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah meliputi unsur-unsur dari pemerintahan, juga dari profesional dan akademisi. Demikian juga diturunkan ke BPBD provinsi, meliputi dua unsur yang sama. Demikian juga pada waktu diturunkan ke BPBD kabupaten kota, terdapat unsur pengarah dan unsur pelaksana. Secara umum, kelembagaan BNPB dimuat pada bab 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana tugas lembaga BNPB itu pada pasal 12 dan BPBD pada pasal 21. Untuk itu kawan-kawan mahasiswa sepantasnya untuk membaca sendiri tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Secara kelembagaan, sejarah penanggulangan bencana itu melalui proses yang panjang, mulai dari lahirnya Republik ini, kawan-kawan. BNPB mencatat pada tahun 1945, pada waktu negara NKRI ini baru lahir, baru melakukan proklamasi, dibentuklah BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang fokusnya pada kondisi atau situasi pasca perang kemerdekaan. BPKKP ini beroperasi mulai tahun 1945 sampai 1966. Selanjutnya dibentuklah Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat atau BP2BAP yang beroperasi tahun 1966 sampai 1967. Selanjutnya dilanjutkan oleh pada waktu Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan nomor 14 tahun 67 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Tim Koordinasi Nasional ini selanjutnya ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau yang disingkat Bakornas PBA yang diketuai oleh Menko Kesra. Kemudian pada tahun 1979 dibentuklah Bakornas PB sebagai penyempurnaan dari Bakornas PBA, karena bencana tidak hanya meliputi bencana alam, tapi juga ada bencana non alam dan bencana sosial. Kemudian pada tahun 2000 Bakornas PBP dibentuklah karena Indonesia waktu itu mengalami krisis multidimensi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Bangsa ini ada disintegrasi dari Timur yang kemudian membentuk negara merdeka sendiri, yang berdampak kemudian adanya pengungsian yang luar biasa. Permasalahan konflik sosial di tahun 98 dan tahun 99 membutuhkan suatu penanganan hal ini yang luar biasa juga. Kemudian pada tahun 2004 akhir terjadilah suatu bencana yang sangat dahsyat berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh. Hal ini mendorong perhatian serius pemerintah Indonesia dan dunia internasional pada manajemen penanggulangan bencana. Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2005 tentang pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau yang lebih kita kenal dengan Bakornas PB. Kemudian pada 2008 ini adalah tahun kebangkitan penanggulangan bencana di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi lembaga maupun budgeting setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kemudian dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang beroperasi tahun 2008 sampai ini tanda tanya, saya tulis tanda tanya. Mudah-mudahan dengan adanya revisi Undang-Undang Kebencanaan secara kelembagaan BNPB akan tetap ada. Mudah-mudahan
revisi Undang-Undang Kebencanaan ini dalam rangka untuk mereview, melihat kelemahan, kekurangan atau yang belum ada, ditingkatkan menjadi suatu kelebihan dari peraturan sebelumnya sebagai landasan hukum dalam berpijaknya penanggulangan bencana nasional. Kemudian untuk pendanaan ini meliputi sesuai dengan peraturan yang ada, meliputi dana DIPA, APBN dan APBD. Dana ini untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga, terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana. Kemudian ada dana kontingensi untuk penanganan kesiapsiagaan, meliputi kesiapsiagaan pada waktu kondisi darurat yang telah disiapkan. Kemudian ada dana siap pakai untuk kebutuhan kemanusiaan pada saat bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat. Kemudian ada dana bantuan sosial berpola hibah. Kemudian ada dana yang bersumber dari masyarakat. Kemudian ada juga dana dukungan komunitas internasional. Kemudian karena bencana ini merupakan suatu bentuk yang sangat universal, di mana akan menimpa tidak hanya orang tertentu, tapi semua lapisan masyarakat akan terkena dampak dari bencana. Kita dapat melihat contoh dari pandemi COVID ini, seluruh lapisan masyarakat terkena bencana. Sehingga penanggulangan bencana merupakan tugas semua komponen bangsa yang dikomandani oleh BNPB tentunya. Di sini diharapkan perencanaan penanggulangan bencana terjadi kolaborasi antara praktisi, antara akademisi, yang tentunya akan menjadikan perencanaan penanggulangan bencana yang lebih baik. Demikian kawan-kawan apa yang telah kita sampaikan, apa yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan keempat ini. Selanjutnya untuk tugas pertemuan ini yang akan membuka pada tugas pertemuan kelima nanti, tugasnya sangat singkat sekali, yaitu jelaskan secara singkat arti dari pencegahan dan mitigasi bencana. Tugas dikumpulkan maksimal hari Rabu seperti biasa, dan pada tugas ini tentunya kawan-kawan plagiatisme juga diusahakan untuk tidak dilakukan, tapi diusahakan dengan sangat keras, artinya dilarang. Jadi kawan-kawan, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama pada pertemuan kali ini telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini diridhoi Allah menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.